Teruntuk Teh Novi, Pratiwi Novianti, engkau yang memulai, engkau pula lah yang akan mengakhiri. Ricuh donasi Agus ini harus segera diakhiri dan hanya satu orang yang bisa melakukannya, yaitu Teh Novi itu. Karena jika tidak, petaka besar ini jelas akan terjadi. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Salah jika kalian menganggap bahwa saya di sini membela Agus dan memusuhi Teh Novi. Saya adalah seorang pengagum dan seseorang yang respect atas apa yang dilakukan oleh Teh Novi atau Pratiwi Novianti ini. Dan saya masih sangat berharap Teh Novi ini bisa melakukan apa yang selama ini dia lakukan. Terus tanpa ada halangan, bahkan bisa mengajak atau memberikan inspirasi kepada Teh Novi lain untuk bisa melakukan apa yang dia lakukan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih karena telah mewakili orang-orang yang belum bisa seperti saya dan yang lainnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan seperti ODGJ, bayi-bayi yang terlantar, orang-orang yang mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Agus dan mempertemukan dengan kekuatan yang sesungguhnya. Masyarakat yang peduli, yang menyumbang. Tapi sayang apa yang terjadi selama belakangan ini. Ini semakin kesini semakin tidak mencerminkan kondusivitas yang seharusnya muncul. Yang terjadi dan muncul ini adalah gelombang kebencian terhadap Agus dan keluarganya. Saya tidak mengatakan bahwa ada yang salah dan benar, karena tidak ada seseorang yang sepenuhnya salah dan benar. Tapi melakukan bullying dan memframing seseorang itu bukanlah satu tindakan yang juga terpuji. Dan satu orang itu bisa melakukan tindakan yang terpuji dan tercela pada orang yang sama. Dan itu manusiawi. Petaka yang besar saya katakan adalah bagaimana sekarang masyarakat itu mempertanyakan sumbangan yang mereka berikan ini akan diberikan untuk apa. Dan tidak hanya kepada Agus saja. Tetapi saat seseorang ingin menyumbang, mereka terus kemudian menjadi kurang ikhlas. Karena takut nanti jangan-jangan dibelikan sesuatu yang dia tidak berkenan. Misalkan saat kita ingin memberikan sebuah donasi ke seorang pengemis. Terus kemudian saat kita memberikan hari ini, besoknya kita melihat dia merokok, maka kadang-kadang kita menjadi kurang simpati. Padahal sejatinya kalau menurut saya, apa yang sudah kita berikan, jikalau itu ikhlas, maka pahalanya akan tetap kita dapatkan dan apa yang kita berikan, ini pasti akan berguna kepada orang tersebut. Tapi jika ternyata memiliki kecewaan, ya sudah jangan diberikan lagi. Tapi dengan kekisruan yang sekarang ada, orang jadi lebih waspada dan berhati-hati saat mereka ingin memberikan. Karena adanya stigma di masyarakat bahwa Agus dan keluarganya ini menyalahgunakan penggunaan uang yang didonasikan. Padahal hal tersebut belum terbukti sepenuhnya. Apa saya katakan demikian? Karena saya menonton semua konten yang ada di kanal YouTube Teh Novi dan mencoba menonton juga yang ada dalam Instagram beliau yang hilang. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Saya merasakan bahwa kerugian imaterial ini dialami oleh kedua belah pihak. Tapi yang terbesar tentu saja dialami oleh keluarga Agus ini tadi. Banyak sekali konten-konten yang memplesetkan dan menjadikan meme Agus ini tadi. Sudah keterlaluan. Apakah kita berhak melakukan hal tersebut pada seseorang yang baru kehilangan penglihatan dan bola matanya hanya karena kita menganggap bahwa dia sudah membelanjakan uang yang didonasikan untuk sesuatu yang dianggap di sini tidak sepantasnya dia belanjakan. Padahal jika ternyata hal tersebut dipergunakan untuk beli makan, membayar kontrakan, saya mengutip dari Bang Sunan Kalijaga di sini, duluan mana sih berobat dan makan atau membayar kontrakan? Apakah kita akan bisa berobat saat kontrakan kita hilang? Maka saya kira jika yang dipermasalahkan masyarakat dan diframing sebagai membayar hutang keluarga ini adalah memberikan uang kepada Wawa untuk menarik sertifikatnya agar Agus bisa tetap tinggal di rumah itu dan dengan sebuah
sebuah fakta bahwa Wawa pun setelah mengambil sertifikat berusaha memberikan kepada Agus atas balas jasanya. Maka saya kira hal ini bukanlah sesuatu yang pantas untuk kita besar-besarkan dan terus menimbulkan gelombang bulian untuk Agus dan keluarganya. Di sini betul saya ingin membela Agus karena terjadi ketidakseimbangan informasi. Teh Novi lewat konten di kanal YouTube dan Instagramnya berulang kali berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah, tapi di sisi yang lain seakan-akan memojokkan Agus dan mempertanyakan penggunaan uang yang dilakukan oleh Agus dan keluarganya ini tadi. Dan itulah yang menimbulkan gelombang kebencian selama ini. Beritanya tidak seimbang. Dan semakin kisruh saat Agus bertemu dengan Bang Farhad Abbas dan ya apa mau dikata, apa yang disampaikan Bang Farhad ini banyak benarnya. Maka menjadi sulit untuk saya saat memulai membahas kasus ini melihat bahwa gelombang dukungan lebih besar kepada Teh Novi. Dan tentu saja ketakutan saya akan dibully juga oleh kalian. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Dan saya mencoba ingin melihat bukan dari sisi mana yang benar dan mana yang salah, tetapi di titik mana motivasi ini berubah dan semuanya jadi berantakan seperti ini. Agar kita tidak terulang kejadian seperti ini dan jatuh ke lubang yang sama. Maka sejatinya ini semua harusnya tidak terjadi. Sekali lagi saya jelaskan di sini, jika ternyata konten speak up atau transparansi, kalau kita mengambil istilah yang disampaikan oleh Teh Novi, ini dilakukan secara spontan. Alih-alih seharusnya ini disiapkan terlebih dahulu. Diberitahukan semua potensinya kepada keluarga Agus. Bahwa saat dia muncul di depan kamera dan tidak bisa menjawab pertanyaan Teh Novi, maka akan ada gelombang stigma besar-besaran yang akan menghajar mereka. Mereka bukanlah public figure. Bukan seseorang yang mengetahui resiko untuk tampil di muka umum seperti saya yang sudah sampai bosan dibully oleh netizen atas apa yang ingin saya sampaikan. Dan jangan lupa mereka ini masih tertimpa musibah dan bencana. Cukup hentikan sampai di sini semua polemik perkara donasi ini sebelum semakin banyak menyeret orang-orang yang sebenarnya tidak perlu ada di sini. Sebelum para awak media yang mungkin kurang sensitif dan merasa mindful atas hal ini pergi ke sana kemari meminta pendapat, padahal orang tersebut mungkin tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat bahwa Agus di sini yang bersalah, bahwa Agus di sini yang pergunakan donasi untuk belanja di Shopee, membayar hutang keluarga, dan terkesan tidak mau transparan. Tapi apakah betul demikian? Maka saya mengira ini semuanya bisa diakhiri sama seperti saat ini dimulai, yaitu dengan Teh Novi datang ke rumah Agus, berbicara dengan baik-baik, tapi kali ini kalau bisa datang yang mendiskusikan tentang apa yang akan dilakukan untuk mengakhiri ini tanpa dikontenkan. Sekali lagi, tanpa dikontenkan. Dan jika ternyata ingin dikontenkan, persiapkan semuanya. Sepakati apa yang akan dibicarakan. Dan editing ini tidak boleh dibuat drama agar semua informasinya sama-sama seimbang dan tidak ada orang yang dipojokkan. Saya yakin semua orang di sini berniat baik. Tidak ada sebuah keinginan untuk menjatuhkan atau membuli satu dan yang lainnya. Tapi membiarkan atau tidak melakukan apa-apa saat seseorang dibuli adalah sebuah hal yang saya kira menimbulkan keprihatinan pula. Tidak semua transparansi atau mengupload hal-hal secara apa adanya ini benar di mata netizen. Terutama saat netizen di sini yang memiliki background dan latar belakang yang berbeda akan mengambil stereotyping yang paling mudah dan terus kemudian berusaha untuk memilih pihak kepada yang lebih banyak pengikutnya atau memiliki reputasi dan dengan mudah menyalahkan seseorang yang tidak memiliki hal itu tadi. Semuanya akan mudah sekali menjadi bias. Dan tanpa disadari, terjadilah citizen trial atau pengadilan masyarakat yang tidak berimbang. Teh Novi cukup akhiri ini semua. Ketahuilah bahwa hanya Anda yang bisa menyelesaikannya. Katakan untuk menyetop semua bulian kepada Agus dan keluarganya. Cobalah untuk berbicara dari hati ke hati. Dan kalaupun ternyata ada lawyer atau penasihat hukum di sini, pastikan mereka ini tidak ada di antara kalian, tapi ada di belakang kalian masing-masing. Bayangkan kondisi psikologis yang dialami Agus dan keluarga. Apakah pantas mereka menerimanya? Anda sudah cukup mendapatkan dukungan selama ini. Saya yakin publik akan lebih bersimpati daripada sebelumnya. Dan ini semua juga karena pengorbanan Agus dan keluarga. Dengan seluruh kerendahan hati saya, mohon turunkan amarah, rasa untuk ingin menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan lakukan seperti niat Anda yang pertama, menolong seseorang yang lemah. Dosa dan kesalahan Agus dan keluarga ini hanyalah karena mereka awam. Mereka tidak mengetahui tentang hal seperti ini. Sejatinya saya melihat bahwa mereka ini tidak berniat untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
Dan kalaupun ada ketakutan di sana di awal untuk tidak menunjukkan jumlah donasi, itu sesimpel karena mereka bahkan mungkin belum pernah melihat jajaran angka sebanyak itu di rekening mereka. Maka saya kira siapapun kita, jika kita lebih besar, lebih pintar, lebih bijaksana seharusnya, maka kitalah yang seharusnya bisa mengalah dan mencoba mengerti dan membimbing dia yang kalah. Dan untuk Bang Farhad, saya pikir apa yang diinginkan oleh Agus dan keluarga tidak sampai sejauh ingin menguliti Yayasan Teh Novi dan apa yang dilakukannya selama ini. Harapan saya, Anda mengajak klien Anda untuk mencabut laporan polisi agar hal yang terjadi tidak perlu seramai ini. Semua orang sudah cukup mendapatkan exposure-nya. Karena jika ini diteruskan, petaka yang tadi saya sampaikan, perihal orang-orang yang akan semakin takut berdonasi, semakin muncul banyak a priori terhadap orang-orang yang menginginkan bantuan, padahal mereka sungguh membutuhkannya. Kemudian karena kasus ini, orang jadi hesitan atau takut dan ragu-ragu untuk memberikan. Dan untuk kita semua, semoga kita akan menjadi lebih bijaksana, mencoba melihat segala sesuatu dari aspek yang pada tempatnya. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa bullying, mempermainkan seseorang atau mengambil bagian dari citra mereka terus kemudian membuat konten untuk menertawakan atau menurunkan harkat dan martabatnya adalah sesuatu yang sangat jahat. Dan kita tidak akan pernah tahu seseorang mungkin akan mengakhiri hidupnya hanya karena keisengan dan luapan emosi sesaat yang kita miliki tadi. Seandainya waktu bisa diputar kembali ke 1 bulan yang lalu saat mereka pertama kali berjumpa. Tapi saya kira lebih baik mungkin seperti ini. Karena inilah hakikat manusia. Berbuat baik, terus kemudian berbuat salah, dan kemudian meminta maaf atas perbuatan salahnya dan memperbaikinya. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Bagaimana pendapat kalian bahwa ini semua harus segera diakhiri dan Teh Novi yang harus mengakhirinya? Setuju atau tidak? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten berikutnya.